mereka bisa ngukur efeknya akan terjadi serangan yang sampai sekarang menewaskan lebih dari 50.000 orang ya, Ustaz? Lebih Mungkin 60.000 lebih. Bisa lah 60.000 dan ada yang belum ditemukan juga. Nah itu sudah diukur oleh mereka. Mereka cerita bahwa perhitungan Hamas ini luar biasa. Oke. Saya tanya, berapa kekuatan Hamas yang dimiliki Hamas? Mereka punya 50.000 tentara. Yang kemarin turun itu baru 5.000, Pak. Berarti ada 45.000. Ada 50.000. Yang kemarin turun tuh 5.000. Dan yang 5.000 inilah mampu menghabisi 4.000 tentara elit IDF, Israel Defense Forces, yang melindungi ritual ini. Alhasil 4.000 ini habis, ritual itu gagal dilaksanakan. Ini yang bikin marah Benyamin Netanyahu. Jadi secara politik dia gagal, secara ideologi pun dia gagal. Oke, saya agak nih. Ini kan mungkin kalau penonton kita tentu kita apalagi di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam-ragam agama juga. Mungkin ada yang ngomong, ini kan versinya Ustadz ini yang Islam kan gitu. Dan tadi tentang Islam. Nah, saya pengen tanya sekali, apalagi Ustadz pernah sampai ke Palestina segala ke sana. Apalagi tadi juga cerita Israel sendiri, dari Yahudi juga, ada Yahudi yang katakan benci Palestina, ada juga yang bersahabat kan gitu. Nah, dengan runtutan cerita tadi, ketika misalnya Netanyahu katakan berarti dari Yahudi yang Ashkenazim, ya tidak bersahabat lah ya itu. Kalau mereka misalnya bikin gerakan-gerakan kayak misalnya tadi mendatangkan Tuhannya, motong sapi merah sebagainya, yang Yahudi satunya termasuk adanya sama atau mereka berbeda sebetulnya? Mereka berbeda, Pak. Mereka berbeda. Jadi ada Yahudi begini. Ketika di zaman Nabi Sulaiman wafat, ya, itu kan Bani Israel di Palestina itu terpecah menjadi dua. Yang satu ada di utara, ibu kotanya Judah, itu dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman. Beliau bernama Yarbaam. Yang selatan ibu kotanya Israel, dipimpin oleh Rahbaam. Mereka baik, tapi sepeninggal dua orang soleh ini, mereka berperang. Lalu berbuat maksiat. Nah, kemudian terpecahlah mereka. Dan perpecahan ini sampai pada ideologi. Yang di atas itu mengklaim memegang Taurat. Inilah yang menjadi nenek moyang dari Sephardim tadi. Dan Taurat tidak mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang ini. Yang sekarang ini kemudian mereka adalah yang datang karena mereka yang berakidah Kabalah. Yang datang dari luar, ya ada Templar segala. Nah, itulah yang kemudian menguasai Yahudi sekarang. Nah, jadi ada kemungkinan juga di antara mereka, saya yakin besar bahwa di sana itu ada Yahudi yang anti Zionis dan anti gerakannya ini. Kan ini gerakan Zionisme siapa yang menciptakan? Herzl. Theodor Herzl. Dia tidak berangkat dari sisi ideologi, tapi dari sisi kepentingan politik. Berarti artinya kalau banyak orang bertanya, apalagi di masyarakat kita ya, Tad ya, ngomong Israel Palestina, setelah itu Israel Iran, kesannya itu ini perang antara Islam sama Yahudi lah ya, mungkin tepatnya kita ngomong. Itu sebetulnya kalau dari kacamata ini benar seperti itu, apa sebenarnya ada di luar itu, nggak hanya sekedar Islam sama ini? Karena tadi kalau dari rutan tadi kan, lu Yahudi aja ada dua nih, bahkan mereka aja nggak rukun sebetulnya secara aliran kan gitu. Ada 5 malah, Pak. Nah, ada 5 malah kan. 5 sementara klan terbesar. betul di Palestina sendiri juga pasti juga nggak 100% Muslim di Gaza, terus di Israel sendiri selain Yahudi juga pasti juga ada Muslimnya. Sementara ke Iran juga, saya baca-baca juga ternyata juga meskipun Republik Islam, tapi juga tidak 100% Islam. Artinya kan, apakah ini sebetulnya masih benar kalau dibilang ini jatuhnya dari perang antar agama ini? Atau lebih kuat tentang politiknya sebenarnya, Tad? Lebih kuat politiknya. Jadi itu adalah ambisi Yahudi Ashkenazim, ingin menguasai dunia. Ini berangkat dari ambisi founding father Israel, ya, David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion ini dia Perdana Menteri pertama dan dialah jenderal yang dulu memimpin salah satunya perang Yom Kippur itu 6 sampai 26 Oktober 1973 yang dimana Israel menang. Negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah kalah. Nah, dari situlah maka Israel mencaplok dataran tinggi Golan, kemudian juga mencaplok wilayah Libanon. Nah, ini kan cerita bahwa David Ben Gurion ini punya ambisi untuk menguasai Sinai dan menciptakan Israel Raya yang teritorialnya itu akan dimulai dari sebelah barat itu Sungai Nil, sebelah timur itu adalah Sungai Efrat, Irak.
Irak. Nah, kemudian dia memandang bahwa entah ya memang saat itu teknologinya juga hebat. Mereka paham bahwa Sinai itu kaya. Nah, ternyata salah satu alasan daripada kenapa ngotot Amerika ingin merelokasi penduduk Gaza ini terkait dengan gas bumi dan minyak bumi, Pak. Oke, yang Jadi, ada di mana itu? Ada di Levan Basin. Levan Oke. Basin itu Laut Tengah. Jadi Laut Tengah. Dan ini ditutupi. Dan ini data dari USGS, Oke. lembaga survei Amerika, United States Geological Survey, dan juga dari UNCT, badan PBB yang khusus mendata tentang perkembangan geografi dan pertambangan dan perdagangan, dan juga Energy Press. Ini pemberitaan tentang terkait dengan geologika, pertambangan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, mobil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini, ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Dan itu sampai sekarang masih tertutupi. Masih ada, dan itu ditutupi. Oh, artinya selama itu masih belum kebuka, ini akan kemungkinan letupan-letupan akan terus terjadi dong. Nah, saya pernah menyampaikan ini, Oke. dan ini direspon oleh jamaah. Ternyata beliau adalah pakar pertambangan, alumnus ITB, dan dulu pernah di di Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. Beliau lama di Arab Saudi, lama di Timur Tengah. Beliau mengatakan itu, Ustadz, itu adalah lokasi yang dirahasiakan oleh Amerika dan Israel. Oke. Ternyata diam-diam Benjamin Netanyahu dan Joe Biden itu bikin kerjasama, yuk kita ambil bareng-bareng. Oh. Alasannya apa? Dari situlah mereka paham kenapa David Ben Gurion sangat ngotot ingin membangun kanal Ben Gurion. Ya, Oke. itu Kanal betul. Ben Gurion. Beberapa kali muncul. Nah, itu pernah muncul juga. Iya. Nah, ini yang ditutupi. Kanal itu Ben Gurion. Jadi ada multi efek. Jadi tidak murni, ini sebetulnya bukan perang agama. Nah, iya makanya berarti ini Berarti agama dibangun ya. Itu cover story saja. Oke. Seperti isu Syiah Sunni yang sekarang coba orang untuk tidak pro kepada Iran. Oke. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang klaim kemenangan Iran sama Israel, itu kan di kita itu ramainya perdebatan gini, Ustaz. Justru yang bela Palestina kok malah Iran gitu. Nah, kan kenapa tidak negara Arab yang lain yang disebutkan dalam misalnya negeri Syam? Mengapa mereka masih diam gitu? Ya, gimana Ustaz kalau pandangannya gitu? Iya. Pertama tentang siapa yang ada di sekeliling Palestina. Ya. Kita tahu bahwa Palestina ini adalah satu dari empat negara ya. Saya tidak sebut terkecuali Israel. Iya, iya. Kan ada Jordan, ada Palestina, Jordan. Itu yang dulu diambil oleh Inggris ketika perjanjian Sykes Picot 1916. Kemudian ada Lebanon dan Suriah, itu yang diambil Prancis. Nah, ketika terjadi pemisahan tadi dan juga okupasi, Palestina, Jordan, ini akidahnya cenderung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Dia sejalan dengan bangsa Arab. Tapi ini harus dipisahkan dari negara-negara Arab. Maka caranya gimana? Orang-orang Arab ini, maka mereka dibebaskan dari Turki Utsmani oleh siapa? Amerika dan Inggris. Dutanya siapa? Di sisi militer ada Christopher Allenby, yang membidani lahirnya negara Jordan, kemudian negara tanda petik membukakan pintu untuk masuknya Israel. Gitu. Kemudian ada Lawrence of Arabia, itu yang membidani lahirnya Arab, negara-negara Arab. Nah, otomatis kan mereka sampai hari ini ada dalam kendali mereka. Tidak mungkin lah mereka melawan majikan mereka sendiri. Itu yang membuat bungkamnya raja-raja Arab. Kemudian yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang sama dengan Lebanon, Suriah. Ketika Prancis mengambil Lebanon dan Suriah, nah yang berpengaruh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Syiah. Di Lebanon ada Hasan Nasrullah dengan pendahulunya, itu juga Syiah. Kemudian ada di Suriah ada Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Dia seniornya Khomeini. Ya, mereka dikadar menjadi ulama Syiah itu di Najaf, Irak. Kalau Khomeini kembali ke Iran, kalau seniornya ini Muhammad bin Nusayr an-Numairi kembali ke Suriah. Ke Suriah. Mereka menyebarkan akidahnya ini. Artinya secara ideologi mereka memiliki kedekatan yang sama antara Suriah, Lebanon, Yaman dengan Iran. Nah, maka ketika Israel ingin menguasai wilayah Syam ini, kan ketika Palestina diambil, otomatis yang tetangganya pun diambil. Nah, maka inilah yang dibaca oleh Iran. Jangan sampai nanti ketika Palestina gajah jatuh semuanya, maka mereka akan mengambil Lebanon, mereka akan mengambil Suriah juga. Nah, maka Yaman dan Iran ini berperang melawan Israel. Nah, ini menarik nih tadi. Jadi rutan ini saya jadi keinget nih. Ada spekulasi, saya
dengar sama baca itu bahwa kenapa sih Arab ini tidak bantu Iran kan gitu, lebih cenderung ke Israel dan sebagainya. Terus kenapa tiba-tiba sekarang ada perdamaian yang dalam tanda kutip ya, perdamaian itu yang mendadak. Katanya nih, makanya konfirmasi nih, sekaligus mau di sini nih. Itu ternyata ujung-ujungnya dari Israel, Iran, Amerika itu mereka perangnya itu karena untuk merebut nanti ujungnya Ka'bah, Mekah gitu. Maka Arab untuk menyelamatkan diri harus deketin ke Israel. Nah, ini biar nggak puter-puter balik ceritanya tuh seperti apa sih, Tat? Ada sih nggak hubungan begini, Tat? Itu Cerita liar ya? jadi sebetulnya orang bisa berpersepsi ya, karena siapapun dia bisa berpersepsi tentang apa yang terjadi. Tapi tentu persepsi itu dibagi dari sesuatu yang memang mendasar, ada fakta, ada data. Nah, berangkat dari yang tadi itu, ya, itu tidak ada kaitan sama sekali antara Arab kenapa mereka diam saja agar menjaga Ka'bah dan ini. Justru yang saya soroti adalah kalau Ka'bah negara-negara Arab ini nanti akan hancur, Pak. Kalau dilihat dari sisi saya sebagai seorang Muslim dari referensi yang saya baca, itu justru nanti Arabnya akan hancur dan justru nanti berbalik situasi. Palestina dan sekitarnya akan menjadi aman. Dan itu pada akhirnya akan menjadi tempat teraman di mana pusat kekuatan Islam akan dibangun di sana. Nah, apalagi saat ini memang kalau kita lihat dari siklus kebangkitan Islam, ini sudah masuk abad kebangkitan Islam. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW ya, itu dikatakan Inna Allah yab'atsu min hadhihi ummah. Ini hadis dari Sauban radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, Inna Allah yab'atsu min hadhihi ummah ala kulli ra'si sab'ina alaf man yujadidu dinah. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang dari umatku ini, seorang reformis yang akan memperbaiki agamanya sehingga tidak ada lagi perpecahan. Nah, ini terlihat bibit-bibitnya dari apa yang dikatakan dari pernyataan Ali Khamenei Iran. Dia sudah mulai sepertinya merangkul Ahlussunnah wal Jamaah dengan statementnya, kita harus bersatu, umat Islam harus bersatu, nggak boleh mau diadu domba. Isu Syiah, Sunni ini merupakan strategi mereka, propaganda Barat agar kita terpecah belah. Tidak merusuk, Iran beda akidah, makanya Arab diam saja, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah diam saja. Itu strategi mereka. Nah, maka pernyataan-pernyataan ini yang terus digaungkan oleh Ali Khamenei ini sebetulnya mengarahnya ke sana. Yuk kita bersatu. Isyarat sebetulnya, seruan, ayo Ahlussunnah wal Jamaah bergabung semuanya. Tapi kita kepinggirkan dulu isu Syiahnya. Gitu. Tapi sejauh ini responnya belum ada ya Ustadz ya? Dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Mesir gitu, belum ada respon yang cukup serius gitu loh terhadap upaya itu gitu, ajakan itu gitu ya Ustadz ya? Betul. Ini yang memang agak berat. Dari sisi politik mereka punya strategi. Sebetulnya mereka sedang membaca. Membaca datangnya satu momen yang menurut mereka pas untuk mereka mengeluarkan kebijakan dan tindakan. Yang kedua, sebagai contoh saja, ini contoh logis dan anekdot mungkin ya. Saudi Arabia, mereka siapa yang membangun pangkalan militer dan melatih kekuatan militernya? Amerika. Ketika mereka bangkit dengan armada militernya, pertahanannya, senjata membantu Palestina, yang jadi pilotnya siapa? Yang mengarahkan militernya siapa? Orang yang membantu Israel, yang membantu memerangi Gaza dan Palestina. Kan hal yang tidak logis juga. Termasuk negara-negara yang lain. Itu dari sisi umum ya. Dari sisi agama, ada hal yang menarik. Kenapa negara-negara Arab diam saja, tidak membantu? Malah Iran yang membantu. Ini satu kehormatan bagi negara-negara yang belum pernah dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-46 kalau tidak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan memang Allah tidak menghendaki Arab membantu Palestina. Allah tidak menghendaki. Ada ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradu ayyahruju la'addu hurujan. Andai mereka orang-orang Arab ini ingin berperang di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan. Kurang apa coba? Mereka dekat ke Palestina. Mereka sangat dekat. Kemudian jumlah mereka, Palestina itu tidak kurang dari 4,29 juta Muslim. Dan di sekeliling Palestina kan negara-negara Arab.
Kalau Betul. saya lihat dari data yang saya hitung sendiri itu negara jumlah Islam di negara-negara Arab, itu umat Islam ada 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina cuma ada 9,6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal. Betul. 9,6 juta Yahudi membombardir Gaza 1 tahun 9 bulan. Ini ngapain yang 364,76 juta jiwa? Andai mereka bergerak selesai dari dulu Palestina. 3 hari kata Hasan Al-Banna, Allah yarham. Hasan 3 hari Al-Banna, ya? 3 hari selesai. Berarti itu hampir jangan-jangan benar yang saya dengar di telinga saya dari kecil itu. Kalau orang bilang ini kalau Israel sama Palestina damai, kiamat kita itu. Itu benar nggak sih? Nah itu yang menarik yang sering saya bahas. Saya membahasnya dari ini. Memang kita coba tadi sudah kita ngobrolkan sebelumnya bahwa ketika membahas tentang eskatologi akhir zaman ini, kita tidak bisa terlepas dari konteks kekinian. Jadi ketika Quran dan hadis membahas secara global, maka tidak se-eksplisit fakta yang terjadi. Maka dibutuhkan konteks kekinian. Itulah kenapa ada fikih wakiyah. Fikih wakiyah itu adalah bagaimana kita mencoba memproyeksikan kacamata Quran hadis ini ketika kita membaca fakta-fakta kekinian. Nah, sebagai contohnya ini Pak, tugas Nabi Adam yang pertama, tugas utama Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali dilahirkan, bukan diciptakan, itu adalah membangun pondasi peradaban manusia. Nah, suatu hari, ini dari sisi kacamata hadis ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" "Ayul masjid bunya fil alam awalan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Masjidil Haram." "Sum'ayun ya Rasulullah." Kemudian apa masjid yang kedua dibangun di muka bumi? "Al-Masjidil Aqsa." Berapa jarak pembangunan keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia. Titik nol peradaban itu bernama Mekah Al-Mukarramah. Ketika saya mendapatkan data dari satu referensi dari kitab Ar-Rusul Majalis karya Syekh Ath-Thalabi rahimahullah, di sana ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang dari Allah temanya, adapun redaksinya dari Rasulullah SAW. Titik komanya di Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya Adam, innali baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawwir syada." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah yang aku simpan di Mekah, di mana Mekahku itu lurus dengan aras Allah. Oh, dari situ saya paham kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak di Jakarta gitu. Ternyata Mekah itu lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Artinya Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah arti tanah haram. Maka dinamakan tanah haram. Dan itu yang Rasul tegaskan tentang arti Mekah di muka bumi. Inna hadzal balad haramallah yauma khalaqas samawati wal ardh wa huwa haramun ila yaumil qiyamah bihurmatillah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah. Maka masjidnya dinamakan Al-Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Adam, membimbing Nabi Adam membangun masjid yang kedua, Al-Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh, isim tabqir. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1233 km. Cuma itu yang Rasul sebutkan. Artinya peradaban manusia ini membentang, titik nolnya Masjidil Haram, endingnya ini Masjidil Aqsa, Pak. Jadi peradaban kita itu dari Masjidil Haram berjalan menuju titik akhir apa? Masjidil Aqsa. Berarti sekarang titik akhir ya? Jadi kalau manusia seluruh dunia, apapun agamanya, ada satu peristiwa yang membuat manusia seluruh dunia matanya mengarah ke Gaza, Rafah, Palestina. Orang semena-mena bicara Palestina. Itu sebetulnya Allah hendak mengingatkan kita. Isyarat kalau kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Oh gitu sambungnya. Kan kebetulan di sekitar Yerusalem juga di situ ada, kan itu kota suci tidak cuman Islam kan di sana, ada juga yang apa istilahnya ratapan. Tembok ratapan. Tembok ratapan. Itu kan terus